sesuatu di dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita perbuat, Tuhan memperhitungkannya. Katakan, Tuhan memperhitungkan. Ya, kalau Tuhan yang memperhitungkan di dalam segala sesuatu, saya percaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Haleluya. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dari ayat ini kita akan melihat sama-sama bagaimana kita mau belajar dalam hal-hal yang terkecil, melakukan untuk Tuhan tentunya, karena orang percaya yang selalu belajar dalam hal-hal yang kecil, melakukan untuk Tuhan hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil saja, apapun dalam kita melakukan, maka kita akan dipercayakan dalam suatu perkara-perkara yang besar. Melakukan untuk Tuhan berarti kita sudah melayani dan tanda-tanda orang yang cinta pekerjaan Tuhan dan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar kita akan melihat bagaimana bentuk dan penerapan. Ayat 23 dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa setiap tindakan sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat yang benar, motivasi yang benar untuk Tuhan tentunya, maka Tuhan yang saya katakan memperhitungkan karena dalam ayat ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa berbuat dengan segenap hati? Tanda-tanda orang yang memiliki segenap hati adalah yang bersih-bersih hati. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 2, kita menarik suatu makna penting dalam ayat ini. Di sini menekankan bahwa setiap pekerjaan sekecil apapun harus dilakukan dengan segenap hati, ya, karena untuk Tuhan kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semua pekerjaan kita adalah dalam bentuk ibadah. Ya, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi arti dari ayat 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus pun juga menyampaikan di sini suatu makna penting. Bahkan di dalam tindakan yang tampaknya seperti biasa, hal makan saja dan hal minum, kita diajak untuk melakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu harus kita lakukan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam arti kita berdoa makan minum, kita berdoa alamat Yesus. Yang kemarin
saya layani di dalam Tuhan, saya bicara tentang orang yang berdoa dimulai dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya dan puji. Ini konsep bagaimana doa orang percaya dan melakukan segala sesuatu. Saya dengar juga di dalam Matius pasal 25 di sana dikatakan, Matius 25 ayat 2 ayat 40. Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ya, maka salah seorang dari saudaraku dikatakan yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, mari kita renungkan suatu makna penting dalam melayani sesama, terutama mereka yang dianggap kecil atau lemah. Ini adalah cara untuk kita melayani Tuhan, dan ini mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dianggap sebagai pelayanan langsung kepada Tuhan. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, inilah tanda-tanda orang yang cinta pekerjaan Tuhan, tanda-tanda orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk ketaatan dalam tindakan sehari-hari, yaitu mereka mengerjakan setiap tugas dengan setia, meskipun hal itu bentuk kecil atau tidak terlihat di mata manusia. Kita lakukan ngepel, nabung untuk Tuhan, maka upahmu besar. Untuk Tuhan apapun engkau lakukan, melakukannya dengan sepenuh hati, segenap hati. Oleh sebabnya itu, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh rela berkorban, katakan rela berkorban, korban waktu, ya, apalagi korban tenaga dan korban perasaan dan sumber daya demi pekerjaan Tuhan tentunya, tanpa mencari pengakuan atau pujian dari manusia. Oh, kalau bukan aku, gak akan muncul. Oh, kalau bukan aku, keakuan mulai muncul. Maka daripada itu, pengorbanan dalam hidup kita, baik tenaga, waktu, baik ide kita untuk Tuhan dan kita kerjakan. Tentunya ini perlu kesabaran dan butuh ketekunan di dalam kita melakukan. Karena mereka yang tetap setia dan melayani, bahkan di dalam kesulitan atau ketika ujian tantangan datang, tidak segera mungkin terlihat di atas satu mata kita lihat, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Kita sabar, tapi jangan lupa dengan mereka yang berhati dan berusaha mencari penghargaan atau mencari pengakuan karena aku atas pelayanan mereka. Semua dilakukan dengan kerendahan hati dan dengan apa tadi? Untuk kemuliaan Tuhan. Melakukannya untuk siapa? Untuk aku, dikatakan di sini. Dan ini adalah itu tanda-tanda orang yang cinta Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Yang kita bisa berikan hal-hal yang kecil, sekecil apapun yang dilakukan. Inilah tindakan kecil seperti ya mungkin membantu sesama, ya, melayani gereja seperti apapun.
dan sikap hati kita, integritas kita, kejujuran kita, kerja kita di semuanya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Dan kita tidak melihat situasi karena jumlah atau dalam bentuk finansial, tapi dia lihat karena Tuhan yang memanggil. Hal yang berikut mendedikasikan kehidupan dia, waktu dia untuk mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengar firman Tuhan untuk melakukan. Setelah dia merenungkan firman Tuhan, dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan secara rutin. Mungkin juga dia bisa dapat memimpin orang lain, mempercayakan apa yang dapat dipercaya. Rasul Paulus juga berkata kepada anak didiknya di dalam Filipi pasal 2, apa yang aku percayakan kepadamu, supaya engkau dapat dipercaya dan mempercayakan kepada orang lain. Ini adalah sikap rendah hati dalam melayani Tuhan. Apapun yang dilakukan harus didasari dari sikap hati yang rendah, dengan tujuan semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan pekerjaan Tuhan. Ya, bukan untuk mencari, sekali lagi, bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Kalau bukan aku, tanda-tanda kehidupan di akhir zaman ini, banyak orang dengan aplikasikan diri bahwa kalau bukan dia, ya dijauhkan dari Tuhan. Mari pakai prinsip-prinsip bahwa setiap aspek kehidupan kita bisa dapat melakukan dalam bentuk pelayanan apapun, sekecil apapun untuk Tuhan, meskipun tampaknya sederhana dan mungkin tidak secara signifikan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan tahu. Katakan melayani Tuhan, mencintai Tuhan, sekecil apapun dipercaya dalam perkara yang kecil, maka suatu saat engkau akan mendapat upah yang lebih besar. Haleluya. Nah, salah satu contoh jelas di dalam Alkitab, saya mempelajari tadi malam, walaupun tadi pagi baru selesai. Salah satu contoh dalam Alkitab tentang seseorang yang melayani Tuhan dalam hal kecil dan kemudian dia dipercayakan dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi adalah contoh Daud. Ada 3 hal saya akan kupas di sini. 3 hal dari perjalanan hidup Daud, dan ini mencerminkan suatu prinsip hidup Daud. Pertama, Daud itu adalah sebagai seorang gembala kecil. Dalam 1 Samuel 16, coba dibuka 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 13. Kalau untuk agak lewat, baiklah saya akan mencoba pakai kitab Daud sebagai gembala hal-hal kecil. Sebelum Daud meninggalkan Israel, dia adalah seorang gembala yang bertugas menjaga domba ayam. Ya, dalam 1 Samuel 16 dan 1 dikatakan lalu Samuel berkata kepada Isai. Ya, 1 Samuel pasal 16.
semua 16 ayat yang ke-11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia yang bermerah-merahan, matanya indah dan paras, yang elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Kita lihat di sini bagaimana Samuel setelah melihat semua anak-anak Isai yang lain, dia lihat satu persatu, tetapi tidak ada satu yang benar. Samuel meminta agar Isai memanggil Daud yang sedang menggembalakan kambing domba. Ini menunjukkan bahwa meskipun Daud dia dianggap kecil, yang paling kecil dan tidak penting oleh keluarganya, tetapi Tuhan sedang memiliki rencana yang besar dalam kehidupannya. Dalam ayat 11. Terus ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia yang bermerah-merahan, matanya indah dan parasnya jernih. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Kita melihat Daud digambarkan sebagai pemuda yang tampan dan baik berupa. Meskipun penampilan fisik disebutkan, tetapi sekali lagi Tuhan memilihnya bukan karena penampilan. Tuhan memilih dia bukan karena parasnya yang elok, ya, tetapi karena hati dan karakternya dia yang berkenan kepada Dia. Ini kan cuma beberapa domba, kambing domba, punya ayahnya. Apa yang ayahnya katakan, dia menuruti. Terus ayat 13 di sana dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dikatakan, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita lihat ketika Samuel mengurapi Daud, dikatakan apa? Roh Tuhan turun mengurapi Daud. Pengurapan ini adalah suatu simbol bahwa Tuhan adalah yang memilih, yang memiliki prerogatif Tuhan, kedaulatan Tuhan melalui hambanya Samuel yang memilih Daud untuk tugas yang lebih besar, yaitu menjadi raja Israel. Kita tahu kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati, sikap hati seorang Daud yang dengar-dengaran dan perkara yang kecil, ya. Tuhan bukan melihat dari penampilan luar. Kadang-kadang kalau kita melihat dari penampilan luar, mungkin sia-sia. Saya berkata kepada anak saya kata, "Dan tunjukkan sikapmu, bukan kecantikan wanita, bukan. Tunjukkan sikap hatimu, maka orang melihat kecantikan. Ya Allah, dia mau. Ya. Nah, Daud sering dalam penilaian orang, mungkin dia, tapi dia ganteng sih, ganteng. Tapi Tuhan melihat penampilan, sikap hidupnya, karakter ini. Dan mari kita pelajari. Dan suatu pelajaran penting dalam hidup saya dan saudara. Daud melayani Tuhan dengan setia dalam pekerjaan.
sebagian orang mungkin ya tidak secara signifikan ya, namun Tuhan melihat suatu kesetiaannya dalam tugas itu, sekecil apapun yang dia lakukan sebagai wujud kualitas, wujud cara sikap dia melakukan pekerjaan dengan kualitas tertinggi dan mempersiapkan dan bertanggung jawab lebih lagi yang apa yang dipersiapkan dia dapat melakukan itu segala kita pemerintahan mungkin seringkali dikasih kepercayaan kepercayaan yang kenapa ya, dalam hidup kemenangan kadang berbeda untuk mencari orang yang dapat dipercaya susah, tetapi dibutuhkan integritas. Aku melihat apa yang dilakukan oleh Daud di sini. Daud tidak bisa dapat dipercaya. Kalau kita lihat pada waktu dia melawan Goliat yang badannya besar. Hal yang kedua kita dapat di sini kemenangan atas Goliat. Dia sudah belajar perkara yang kecil. Sekarang tiba saatnya dia harus menantang Goliat yang badannya besar. Akhirnya mengalami kemenangan. Senang setelah dia melayani sebagai gembala dengan setia, gembalaan domba, kambing domba, kemudian sekarang Daud diperhadapkan pada tugas yang lebih besar, yang ketiga dia harus bertempur melawan Goliat dalam 1 Samuel pasal 17, dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Yang ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan kambing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala bangsa Israel yang kau tangani. Kita lihat bagaimana kemenangan yang diraih oleh Daud sampai di ayat yang ke-50 yang dikatakan Daud berlari dan mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancung nyala kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka lari mereka. Ini dia Daud yang melawan Goliat, seorang prajurit bentuk badannya tinggi raksasa, seorang bangsa Filistin, tetapi dia bisa lakukan dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Dan Daud menyadari bahwa Goliat bukan hanya menantang bala tentara keselamatan dari orang yang mereka takut melawan Goliat, tetapi Daud bisa menyadari bahwa Goliat bukan hanya biasa-biasa, sudah tinggi badannya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai dia. Hanya dengan katapel saja, dia tidak pakai senjata perlengkapan. Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri, dan tetapi dia lakukan, dia tahu karena Allah dapat mengalahkan Goliat seizin Tuhan, sehingga dia bisa meraih kemenangan. Daud berkata begini, kepada orang Filistin ini dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, ya,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Akhirnya Daud membunuh Goliat tanpa dengan pedang di tangan. Dan kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan ketergantungan dia kepada Tuhan dapat mengatasi segala rintangan. Meskipun tampaknya mustahil diubahkan manusia, ya itu dari segi manusia yang logis, nggak bisa benar, tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Daud dengan berani menghadapi raksasa itu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Kemenangan ini membawa Daud kepada suatu perhatian khusus bangsa Israel tinggalkan aku di saat jalan liku yang ku tempuh, genggaman kuasa Tuhan yang menumpahku menjadi rencana indah bagiku. Hanya ini yang aku miliki, Tuhan kasih yang telah kau beri. Hanya ini yang aku miliki. Setelah itu kau dekapi aku, Tuhan. Bisa menangkan peperangan melawan anggota perintapan ini, Allah bisa lakukan. Semua itu bisa lakukan. Sekarang mari menjadikan kita tanggung jawab besar dan menangkan Kau berikan pengharapan baru di hidupku, Tuhan. Kaulah penolongku. Lalu berangkatlah segala suku Israel kepada Daud dan berkata, ketahuilah kami ini darah daging yang telah lama ketika saling memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengamalkan umat Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Kita lihat di sini satu pelajaran penting. Daud menjadi raja Israel. Setelah bertahun-tahun melayani dengan setia dalam bertahun sampai hari besar, dia bisa memerintah dengan hati yang dipenuhi kepada Tuhan, meskipun dia tidak sempurna. Dia tetap dianggap sebagai seorang yang hati dengan Tuhan. Dalam kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22, kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lihat di sini bahwasannya Daud dipercayakan suatu tanggung jawab yang besar karena dia telah membuktikan dirinya
setia dari hal-hal yang kecil. Tuhan melihat bagaimana dia melayani dengan tulus. Tuhan melihat bagaimana sikap hati dia, baik dalam situasi yang tampaknya tidak penting maupun dalam situasi yang besar, dia didapati berkenan dengan kehendak Tuhan selalu. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan gereja di akhir zaman? Saya dan saudara sebagai gereja di akhir zaman, prinsip-prinsip yang kita harus lihat adalah satu prinsip yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengajarkan prinsip, kalau kita lihat Yesus selalu menekankan dalam setiap pengajaran atau seringkali perumpamaan. Ada perumpamaan tentang talenta. Saudara catat saja Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, di mana hamba yang setia dalam mengelola hal kecil diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, kata firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Matius 25 ayat 33. Intinya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku mempercayakan Jadi intinya di sini adalah kesetiaan dalam hal-hal yang kecil merupakan bukti yang akan bisa menunjukkan apakah seseorang dapat dipercaya kepada hal-hal yang lebih besar atau tidak. Ditentukan dari bagaimana dia bisa belajar dari perkara yang kecil. Karena Tuhan seringkali mempersiapkan umatnya untuk tugas yang lebih besar. Amin. Saudara percaya segala akan dipercayakan dalam tugas yang lebih besar lagi. Belajar dari segala perkara yang lebih kecil dan hal yang kecil. Kesetiaan yang hal yang kecil. Maka kita tahu bersama kisah Daud diaplikasikan di dalam pengajaran Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kesetiaan dalam tugas yang kita kerjakan sekecil apapun. Kesetiaan kita dalam tugas, maka Dia akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang yang setia, integritas, jujur di dalam apapun yang kau lakukan, ya, pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan akan mempercayakan satu perkara yang lebih besar. Dan firman Allah berkata, tidak sia-sia segala pekerjaanmu. Berdirilah
Dan apapun yang engkau kerjakan semuanya, Tuhan, saya percaya Tuhan mencatat. Kata Tuhan, ada upah yang dinanti di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa apa yang kau lakukan untuk Tuhan, segala jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati.